Halo Mbak Anas, Mas Semi. Halo, Halo Halo, Bu Maria Agus. Yuna. Halo. Baik, Bu. Sehat? Puji Tuhan sehat. 8 hari baru kena COVID loh Mbak. Siapa? Berempat kena COVID. Ya ampun Tuhan. Udah sembuh Saya nih, Bu? suami Agung Vino. Udah sembuh semua nih, Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Oke. Solo Boleh nanti aman, Bu. kesaksian tuh. oh pasti. Bu Maria Agus di Solo aman ya? Ya aman, tapi lingkungan juga banyak yang kena sih. Oke, oke. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ayu, Shalom, shalom. shalom, shalom. Ya, iya mohon maaf nih, katanya bukan keyboardis, bantu aja aku todong kakak. Dahsyat lo, Dia dahsyat tuh lo. multi, Thank you dong, banget. multi. Sama kayak lu Chris, sama kayak lu. Multi aman, multi Jangan dis. dibully, Chris. Kalau dia keyboardis bener tuh Christian. Shalom, Kak Maria, shalom Andrew. Mau berkata Yesus segalanya. Sorry ini ngetes dulu ya. Tapi kedengarannya suaranya oke ya? Bagus, bagus. Suaranya. Suaranya Halo, si Mas Victor Wali. agak mendem. Suaranya agak mendem. Kecil. Coba Kurang coba keren coba ya coba. kayaknya. Si Victornya, Keyboard aman, keyboard. keyboard aman. Ngetes dulu itu tadi, maaf ya, maaf. Shalom Andrew. Shalom, shalom. Shalom brother Andrew. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Sebentar, sebentar, sebentar.
kasih Tuhan. Terima kasih. Cek, udah. Bisa dimulai? Bro Semi, Iya, mau kita mulai sekarang? boleh. Yuk, kita mulai. Nunggu dari tadi. Oh, sorry. sorry. Suaranya masih mendem ini. Enggak, udah bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan Holy Spirit God. Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari kita nyanyi sama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi
ubah hatiku, jadikanku jamalanku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita ambil suara, kita memuji-muji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang kami puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami butuh hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari-hari ini Tuhan, kami butuh Engkau ajari kami Tuhan, setiap langkah kami, setiap apapun yang kami pikirkan, setiap apapun yang kami putuskan, kami butuh Engkau Tuhan. Hari ini membuktikan bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan, hanya Tuhan Yesus saja. Mungkin kami jauh daripada kata-kata sempurna Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ajarku berharap hanyalah kepadamu, pimpinlah
segala rencana, segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita semua kalau kita mau bermazmur, kita bermazmur, teman-teman. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga Eman
butuh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami dalam setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin membuka ruang kesaksian Tuhan, biarlah teman-teman di sini boleh bersaksi Tuhan, dan kami boleh saling bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut ruang kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan yang mau kesaksian. Ya, yang mau kesaksian mari. Boleh dibuka mic-nya. Ini Andrew tuh harus di-mute deh. Oke. Ya, ada yang mau kesaksian? Mas Bayu mungkin? Sementara belum. Oke. Nih Mas Bayu ini jual masakan enak-enak banget loh. Wajib coba bebeknya. Saya ya. Ya, Saya mau boleh Agus. Silakan. Ya. Dengan senang hati. Halo. Salam semuanya. Shalom. Pada kesempatan ya, saya bersyukur saya dipertemukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya rindu untuk menyaksikan apa Tuhan itu baik. Amin. Dari kecil saya sampai remaja itu saya beragama Kristen ya. Sampai ketika saya dewasa saya mengenal seseorang dan seseorang itu beragama non-Kristen, saudaraku. Saya menjalin hubungan dengan seseorang itu dan pada akhirnya kami menikah secara non-Kristen, saudaraku. Dari mulai saat itu saya meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai kurun waktu 17 tahun saya meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya mengalami kehidupan yang sangat pahit, saudaraku. Ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya kehilangan sukacita, saya kehilangan damai sejahtera. Dan saya sadar bahwa sukacita dan damai sejahtera itu hanya saya dapat dari Tuhan Yesus itu sendiri. Saya pernah mengalami kekecewaan yang sangat dan pada akhirnya sampai membuat saya depresi, saudaraku. Saya stres, saya gila, saudaraku. Saya pernah mengalami depresi. Bahkan saya sampai mencukur rambut saya sendiri sampai botak, saudaraku. Saya pernah melakukan usaha bunuh diri sampai 3 kali, saudaraku. Saya putus asa. Saya kehilangan harapan. Keinginan saya hanya mati dan mati, saudaraku. Sampai akhirnya pada saat kurun waktu 12 tahun saat itu tahun 2003, saudaraku. Saya benar-benar merasakan saya berada di titik lemah dalam kehidupan saya. Saya sudah tidak kuat lagi hidup tanpa Tuhan. Saya perlu Tuhan. Akhirnya pada saat itu saya kembali lagi ke gereja. Dan saya mengalami sukacita damai sejahtera yang luar biasa ketika saya datang lagi ke gereja. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bisa mengungkapkan kerinduan saya kepada Tuhan selama saya 17 tahun tidak ada kesempatan untuk pergi ke gereja karena saya meninggalkan Tuhan.
pada akhirnya dari kehidupan saya itulah saya diproses Tuhan, saudaraku. Saya dibentuk Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan panggilan saya sebagai pendoa dan penginjil, saudaraku. Dan Tuhan bawa saya untuk menjadi pendoa syafaat. Saya mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang berbeban berat, bahkan mereka yang mengalami keterikatan roh jahat. Dan pada akhirnya Tuhan membawa saya pelayanan ke Papua, saudaraku, ke Bali dan ke Papua. Di sana saya mendoakan orang-orang satu persatu dari rumah ke rumah, saudaraku. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Dari saya yang seorang mantan, orang stres, dipulihkan Tuhan, dibuat Tuhan untuk menjadi pelayannya, saudaraku. Saya seperti bejana yang mungkin saya sudah tidak diperhitungkan orang saat saya mengalami depresi. Tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan membentuk saya kembali. Tuhan pulihkan hati saya untuk saya bisa mengampuni, saudaraku. Kemudian saya tahun 2017, bukan hanya itu, saudaraku. Saya tahun 2017 divonis mengalami kanker serviks, saudaraku. Saya harus operasi pengambilan kandungan, operasi besar. Saya sudah kemoterapi, saya sudah penyinaran. Puji Tuhan, awal Januari 2017 itu saya divonis kena kanker. Saya menjalani proses penyembuhan sampai November 2017. Desember 2017, November 2017 saya dinyatakan sembuh dari kanker, saudaraku. Dan Desember 2017 itu saya disenangkan oleh Tuhan. Dari saya menghadapi proses penyembuhan kanker, Desember 2017 saya itu senang-senang sama Tuhan. Saya dibawa Tuhan Holy Land ke Yerusalem, saudaraku. Dan itu free, dengan biaya free. Saya tidak keluar biaya sama sekali, saudaraku. Makanya jangan tempat tidur. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Dan kemarin saya, kami berempat kena COVID, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Mujizatnya terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Kami disembuhkan secara total, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Ini kesaksian dari saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan kita lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus andalkan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Makasih Bu Maria Agus buat kesaksiannya. Dahsyat Bu Maria, dahsyat. Berkati sekali Bu Maria. Menguatkan. Luar biasa, luar biasa. Ya, siapa lagi kalau masih ada yang mau bersaksi? Ya, meng-headline di kesaksiannya Bu Maria Agus saja kalau belum ada yang mau bersaksi. Tadi di luar Yesus kita nggak bisa apa-apa, nggak ada sukacita. Tapi di dalam Yesus pasti banyak sukacita. Amin. Balik ke WL. Kesaksian dulu nih. Tahir mau kesaksian. Boleh. Yang baru swab dia.
Bu. Baru aja Beb. Ditunggu. Ayo Rahel. Itu udah kan ya, Nah, swab ini negatif. swab negatif. Jujur, Haleluya. apa namanya, kalau aku mewakilkan aja, kalau kemarin-kemarin satu klinik, kan dia baru pindah ya ke Cinere, dan satu klinik Cinere itu maksudnya ada beberapa itu ibarat setengahnya dari karyawannya itu semua kena. Tinggal 3 ya, tinggal 3 bro dan sis, itu tinggal 3 karyawannya yang negatif, yang lain semuanya positif. Ya kita kan ibaratnya sebagai salah satu karyawan di sana juga kan Rahel, itu merasakan khawatir juga dong kalau hidupnya juga bakal kena atau gimana. Ya memang perlindungan Tuhan juga ada ya, maksudnya saat ini Tuhan berikan kekuatan perlindungan, jadi memang virus itu tidak ada dalam tubuhnya gitu. Puji Tuhan. Oke, itu aja. Dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Padahal itu sekantor banyak yang kena itu. Luar biasa Tuhan. Ya, Victor, balik lagi. Dahsyat. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, aku terbeban banget untuk kita naikkan sama-sama lagu Kasih dari Surga ya. Ini lagu lama gitu. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Allah surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari tata surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir
mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengalir di setiap hati kami Tuhan, karena kami ingin menyambut firman-Mu yang hidup Tuhan, yang dari dulu sampai selama-lamanya tetap berlaku Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Semi Tuhan, Kau berkati Tuhan, Ya Tuhan. biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulutnya boleh menjadi suatu pesan yang kuat bagi setiap kami, dan biarlah itu tertanam di hati kami dan bertumbuh dan bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami sambut. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Sehat semua ya. Shalom. Dahsyat, dahsyat. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita doa lagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat lawatan-Mu, buat kesaksian demi kesaksian, dan biarlah nama-Mu terus ditinggikan di antara setiap kami, Tuhan. Biar nama-Mu terus diharumkan, biar nama-Mu semakin diagungkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar, mengerti, memahami apa yang Kau sampaikan, Tuhan. Buat kami menerima baik secara roh, Tuhan, maupun secara pikiran, Tuhan. Engkau berkuasa atas pikiran dan hati, roh, jiwa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tengah kami. Ini milik-Mu, ini kepunyaan-Mu, ini panggung-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan yang baru-baru ini saya dibukakan, tapi ternyata sudah banyak yang dapat gitu. Jadi waktu saya cari-cari tadi, udah banyak. Gambarnya udah muncul belum ya? Belum. Belum, Sam. Belum. Oke, ganti-ganti aja. Bersyukur padamu, kalau gini? Belum. Ada apa ini laptopnya? Udah kayak biasa aja deh. Bentar, saya join dulu. Oh iya, buat teman-teman juga, kalau ada yang saudaranya atau siapapun yang sakit kena COVID atau apa, segera kontak kami, biar langsung didoakan juga. Kalau ada yang barusan masuk rumah sakit, tapi belum jelas dia COVID mau enggak, lagi nunggu. Nggak apa-apa. Nanti kita doakan juga langsung, biar justru kalau bisa negatif hasilnya. Yes, oke. Kita mau cegat di situ dulu. Puji Tuhan kok, Coach Sam. Ya? Saya itu nggak swab, tapi kakak saya kena COVID. Mungkin saya terpapar, tapi itu udah, iya kok. Itu udah seminggu yang lalu. Sampai saya itu nggak bisa ngerasain, terus nggak tahu gitu loh,
yang saya cium itu apa penciumannya hilang gitu loh kok. Oh kamu? Iya kok. Oh. Ini belum pulih banget. Cuma aku kalau berbau tajam contohnya seperti minyak kayu putih itu baru aku bisa. Cuma kalau sebangsa apa ya sabun mandi lah gitu, belum terdetek. Perasa juga udah membaik. Makanya ini aku isoman sih kok. Oke, tapi untuk makan gimana makan? Makan lahap. Kalau awal kali kena itu, tapi aku sama sekali belum tes. Cuma aku ngerasa kalau aku udah kena. Jadi badan linu semua. Badanmu rasanya apa, Daniel? Linu, Cik. Linu semua. Tapi sekarang udah udah seger kayak biasanya. Udah enggak ya kurang kurang apa namanya indera penciumannya tuh hilang. Cuma aku lihat di YouTube katanya emang COVID gitu, nggak apa-apa. Tapi coba ini pakai air garam, Bro. Udah. Apa namanya? Siram pakai air garam. Jadi cuci. Kumur loh. Enggak. Jadi kumur. Ada caranya gitu ya. Bukan dikumur, yang dikumur juga, tapi kalau untuk yang hidung itu lewat hidung. Pakai botol gitu, botol. Pakai suntikan kan? Bukan, ya, kalau semacam gitu. Jadi botolnya tuh bentuknya ngelengkung gini, masuk hidung. Nanti keluar airnya di sini. Jadi I know. Lewat. Ya. Botol kecap, kalau nggak botol kecap yang botol-botolan yang kayak di coba. abang-abang itu loh. Udah aku coba. Cuma... Nanti tak kirimin videonya yang kliniknya itu. Nggak apa-apa. Sakit tapi. Ya, jadi menghilangkan virus yang di penciumannya itu. Kalau terpapar sih. Ini beberapa hal yang tadi kita udah doakan. Oh, iya. Suara saya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Nggak kedengeran. Itu mamanya Dewi. Ada mamanya Dewi GBIKA tahu nggak, Daniel? Mamanya Gaby. Dewi. Oh, nggak tahu. Perawat Logorejo. Nggak tahu. Nah, itu. Nggak apa-apa lah, sembuh lah. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Tapi puji Tuhan, yang Sony udah mendingan. Cuman adiknya yang butuh apa ya? Masih ini sih, masih belum tahu hasilnya apa adiknya si Sony. Tapi puji Tuhan sih, kuasa Tuhan bekerja sih. Oke, sekarang kita masuk firman Tuhan. Oke. Ada yang kenal gambar bulat ini ya? Si bulat. Ya, ini gambarannya begitu. Jadi kalau kita berlindung di balik pintu, itu kayak semacam aman gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi ini masih berkaitan juga nanti dengan, ini kan part 1, ini bagian 1, ada bagian 2 berkaitan dengan semacam Paskah. Paskah berkaitan dengan Paskah yang Tuhan juga perintahkan untuk bangsa Israel berlindung juga. Tapi itu next karena panjang banget tuh pembahasannya juga. Oke, Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. COVID menurut Alkitab bagian 1. Nah, itu gambar COVID asli berdasarkan mikroskop. Gambarnya kayak gitu bentuknya. Ini yang aku nyari gambar virus Delta sih, tapi nggak tahu yang ini bener apa enggak, tapi yang pasti ini gambar mikroskopnya. Oke,
Dari di Wahyu 6 ayat 8 itu ditulis Thanatos, kematian, untuk meninggal. Atau berasal dari asal kata Thano, yang berarti meninggal baik secara spiritual maupun meninggal secara fisik. Loh, kok tiba-tiba ada muncul Thanatos itu dari mana asal usulnya? Ya di Wahyu 6 ayat 8 tadi. Nah, ini ada yang tahu dong gambarnya ya? Thanos. Mas Bayu langsung jawab. Atas kepala udah ngikutin nih Mas Bayu. Oke. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh gini tuh mereka nggak asal ngasih nama, tapi ada artinya semua. Arti diambil dari Thanos atau Tano, artinya mati atau maut. Nah, menariknya di Wahyu 6 ayat 8 tadi ditulis gini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, ini gambarnya itu yang ini. Kelihatan ya? Gambar saya kurang bagus. Nih, yang orang itu. Jadi pucat, dibilang kalau di bahasa Inggrisnya pucat pale. Ya, lanjut. Nah, tapi di sini kita nggak baca kata maut gitu. Cuman dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar. Dan dengan binatang buas yang ada di bumi, atau beast. Lanjut. Nah, oke, sekarang kita lihat apa itu sampar. Sampar itu berdasarkan bahasa Kamus Bahasa Indonesia berarti penyakit menular. Nah, jadi nggak salah juga disebut penyakit menular. Tapi sebenarnya nggak cuma di situ, flu juga penyakit menular. Jadi sebenarnya sampar ini bukan cuma sekedar flu gitu sih. Katakan di sini ayam, sampar pada ayam, penyakit menular pada ayam. Tapi di sini menarik, saya baca di sini disebabkan oleh virus. Jadi kalau kena sampar ke sapi itu penyakit menular yang akut dan mematikan sapi. Itu cuma contoh, tapi disebabkan oleh virus dengan gejala demam tinggi. Nah, gejala-gejalanya hampir mirip. Nah, jadi LAI nggak terlalu salah dalam menerjemahkan sebagai sampar. Tapi kalau kita cuma melihat dari bahasa sampar, kita akan bingung. Next. Menariknya kata sampar pertama kali itu muncul di Keluaran 5 ayat 3. Di mana ini Musa yang ngomong waktu itu. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, dalam bahasa Inggris versi Bible BBE itu, and they said, the God of the Hebrew has come to us. Let us then go 3 days journey into the wasteland to make an offering to the Lord our God, so that he may not send death. Ada kata death di situ. Lanjut. Nah, itu death itu berkaitan dengan maut. Siapa sih itu maut? Di Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, ini terakhir kali kata maut muncul. Enggak, satu lagi. Dan maut tidak akan ada lagi di dalamnya. Nah, itu terakhir, paling terakhir. Jadi ini sebelum terakhir. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Yaitu maut itu bicara tentang kuasa kegelapan. Ada roh yang menungganginya di sini. Nah, ini yang di sini setiap kita sebagai orang percaya harus mulai mengerti ini. Saya mulai nangkep ini setelah ada salah seorang hamba Tuhan yang saya cukup ngerti kredibilitasnya. Itu dia bilang, COVID itu kuasa gelap. Pertama dia ngomong gitu, saya rada bingung gitu ya. Terus perlahan-lahan Tuhan mulai singkapkan satu persatu. Sampai
Waktu saya buka ini juga saya lagi cari gambar-gambar juga ternyata sudah banyak yang menemukan gitu. Sudah banyak yang bilang memang ini berkaitan dengan wahyu ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih kerjanya maut gitu. Dikatakan maut penunggang kuda hijau kuning. Nah, gambarnya seperti ini. Itu berdasarkan picturesforbibles.com. Dikatakan tadi dia diberi kuasa. Diberi kuasa untuk apa? Untuk membinasakan. Melalui apa? Melalui sampar tadi. Sampar itu apa? Sampar bicara tentang maut. Bicara tentang kematian. Jadi kalau kita lihat, ini si kuda ini lagi, dia bekerja untuk membinasakan. Nah, membinasakan bukan cuma secara fisik tadi dikatakan, tapi juga secara roh. Lanjut, dikatakan di Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di sini setiap kita mengenal Allah kita, amin. Amin, amin. Kita tahu siapa Tuhan kita tahu betapa Dia berkuasa. Nah, di sini dikatakan kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, di sini saya mau sampaikan, kita harus benar-benar mulai mewaspadai yang namanya COVID ini. Karena ini bukan cuma sekedar sakit penyakit, tapi ada kuasa di dalamnya. Nah, firman Tuhan katakan, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Di Matius 16 ayat 18. Mungkin salah seorang bacakan. Matius 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Oke, lanjut di Matius 16 ayat 18 versi BIMK-nya. Bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Engkau adalah Petrus. Petrus berarti batu karang. Dan di atas batu karang ini, gereja. Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Siapa? Kita semua. Setiap kita orang percaya. Dan dikatakan alam maut. Atau juga dikatakan sekalipun oleh maut. Jadi sebenarnya hak kita sebagai orang percaya, maut itu tidak akan menguasai kita. Termasuk maut yang ini, COVID. Karena dikatakan ini sudah masuk wabah, kalau kita disebut pandemi. Nah, wabah itu berarti melibatkan banyak orang, di mana banyak orang mengalami banyak sakit penyakit, dan mereka banyak yang meninggal. Itu masuk wabah, atau makanya disebut pandemi. Dikatakan di Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Amin. Jadi apa? Nama Tuhan kita, Yesus, adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Artinya apa? Kalau kita mau selamat, kita harus lari sama Tuhan. Kita harus lari sama Tuhan. Balik lagi tadi,
Di Wahyu 6 ayat 8 tadi, jadi sampar itu diartikan dengan maut ya. Artinya kematian. Jadi kalau dibacakan Wahyu 6 ayat 8 dalam bahasa aslinya gini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan kematian. Dan kematian itu yang sedang kita lawan hari ini. Itu yang sedang kita hadapi. Makanya begitu ada yang COVID atau apapun, saya bilang, oke, ayo langsung kita doakan. Karena kita sebagai orang percaya harus ngerti yang di sini kita lawan ini bukan sekedar sakit penyakit biasa, tapi ada kuasa yang menungganginya. Dikatakan diberikan kuasa tadi. Jadi dia memang punya otoritas. Tapi Tuhan kita otoritasnya lebih tinggi. Amin. Tuhan kita otoritasnya lebih besar. Tadi dan dikatakan di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Makanya kalau kita sebagai orang percaya, kita izinkan diri kita kena ini, itu sayang sekali. Sayang sekali. Tapi memang kalau memang Tuhan yang bekerja dan memang harus pulang, puji Tuhan. Tapi sayangnya banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mereka nggak siap. Coba bayangkan berapa banyak saat ini neraka sedang menuai. Dulu waktu saya youth diajarin, ayo kita berdoa buat jiwa-jiwa. Kenapa? Biar mereka diselamatkan. Dan sekarang kalau mereka mati tanpa mengenal siapa Tuhan sebenarnya, mati tanpa jaminan keselamatan, kemana mereka pergi? Sudah pasti neraka. Dan dikatakan maut ini, menariknya dalam bahasa Yunaninya, itu nggak dibedakan antara fisik maupun kematian secara roh. Jadi mati secara fisik dan juga mati secara roh. Jadi dalam bahasa aslinya di sini, dengan kelaparan dan dengan kematian secara fisik dan secara roh. Makanya saya himbau buat semua teman-teman, terutama buat yang suka berdoa juga, buat hamba-hamba Tuhan, buat siapapun bisa di-share, bahwa kita harus mulai lawan ini. Mulai lawan ini. Makanya dia juga menimbulkan dampak ketakutan. Dan menariknya, presiden kita ngerti. Presiden kita sampai bilang, yang bahaya sih bukan COVID-nya, tapi ketakutannya, kecemasannya. Yang pertama kali saya dapat ini, seminggu kemarin itu saya dapat banyak orang yang ketakutan, Tuhan kasih tahu. Saya sampai ngomong, ayo mulai. Makanya kita mulai sama teman, mungkin mulai gerakan doa ini. Jadi, saya himbau buat semua, kita hari ini udah ngerti bahwa yang kita lawan itu bukan sekedar sakit penyakit biasa, tapi justru bagus. Justru kita ngerti dengan yang kita lawan siapa, kita akan lebih jelas kita bertindaknya. Akan lebih jelas kita melawannya. Karena kita bukan melawan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi hari ini sudah disingkapkan Tuhan. Dan ingatkan aja endingnya kerajaan maut dan maut itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita punya hak atas setiap anak-anak Tuhan yang terjangkit COVID. Makanya saya kalau berdoanya mulai gini, ini bait suci Tuhan. Dan semua yang bukan dari Tuhan menyingkir. Mulai. Terutama dalam diri kita juga mulai ngomong, aku bait sucinya Tuhan. Buat Daniel tadi yang kena juga ya, percaya kamu bait sucinya Tuhan. Amin Daniel. Amin, Goh. Amin. Yes, perkatakan itu. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nanti kita juga sama-sama doakan. Balik lagi, kita mengenal Tuhan kita akan kuat, kita akan bertindak. Dikatakan berlari. Mulai kita berlari sama Tuhan. Karena selain waktunya sudah sangat singkat, ini benar-benar sudah bahasanya apa ya? Awal dari akhir zaman. Kalau dulu banyak yang ngomong, "Wow, udah akhir zaman, tapi kok nggak datang-datang?" Oh, dari zaman saya masih muda, mama saya udah ngomong, "Wah, Sam, orang ngomong akhir zaman tuh udah dari dulu, mana nggak ada."
Betul, saya nggak memungkiri itu. Banyak pendeta terlalu kecepatan untuk ngomong. Tapi kalau saya ngomong berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Pertama, dari bangsa Israel sendiri, mereka sudah siap untuk membangun ibadah yang terakhir. Jadi semua udah dikumpulkan, semua untuk perbendaharaan ibadah udah ada, tinggal membangun bait sucinya. Dan itu berkaitan dengan kemunculan nanti kuda putih. Tadi kita bahas kuda keempat, dan berkaitan itu juga nanti ada berkaitan dengan meterai semuanya. Itu next kita akan bahas ke depannya. Tapi di sini saya cuma mau mengingatkan satu hal lagi. Satu hal dulu. Kita mulai semua lawan COVID. Amin. COVID itu bukan sesuatu yang harus kita terima. COVID itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang apa, langsung segera doakan. Atau kalau ngerasa doakan bersama-sama, oke, kita doakan bersama-sama. Jadi nanti untuk Mas Bayu juga tadi ada temannya ya, siapa? Temannya apa gimana? Bentar. Gimana? Oh ini lagi ngechat doa. Mas Kris itu teman saya. Oke. Mas Kris ya. Baru masuk rumah sakit gitu. Jadi masih belum tahu hasilnya apa. Itu dia 3 hari yang lalu tuh habis vaksin juga, dan terus terang dia orang yang akhir-akhir ini begitu banyak support saya di Jogja. Makanya saya berdoa juga khusus untuk Mas Kris ini. Dia orang luar biasa, banyak sekali nolong saya. Gitu. Amin. Ya berarti ntar baik kita nanti juga doa buat Mas Kris juga. Ntar kalau boleh nanti bisa sekalian video call juga ya. Karena kemarin juga sebenarnya saya juga udah sampaikan di doa Kamis. Saya bilang gini, Tuhan itu nggak pernah nyuruh untuk orang sakit didoakan jarak jauh. Nggak ada. Satu-satu hal ayat tentang doa jarak jauh itu waktu Tuhan Yesus mendoakan perwira. Itu pun karena perwiranya punya kesadaran. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan, di antara sebangsa Israel ini, anak-anak Israel ini, tidak satu pun aku jumpai seperti perwira ini yang imannya begitu besar. Berarti kasus khusus. Sedangkan di ayat lain dikatakan, jikalau ada sakit, undang penatua untuk oles minyak. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oke, ayat terakhir. Saya nggak akan perpanjang lagi. Oke, Bilangan 16 ayat 48. Kita buka aja Bilangan 16 ayat 48. Nah, di sini dikatakan ayat 47-nya dulu biar kita ngerti. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. 9 tambahan, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang, banyaknya belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Itu lain lagi. Tapi di sini dikatakan ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Artinya apa? Mulai kita bersyafaat, mulai kita di tengah-tengah antara orang yang dikuasai COVID tadi dengan Tuhan. Mulai kita berada di tengah-tengah mereka. Mulai jadi pendoa syafaat, mulai jadi penengah. Karena apa? Enggak semua orang imannya besar dalam menghadapi permasalahan. Ada orang yang sudah takut duluan menghadapi COVID. Jadi begitu ngeliat, aduh udah takut, begitu kena gejala, bahkan sampai dikatakan yang masuk rumah sakit itu ternyata bukan orang yang gejalanya berat, tapi yang gejalanya ringan.
sampai akhirnya rumah sakit mulangin mereka semua gitu. Nah, jadi setiap kita yang imannya besar, puji Tuhan saya percaya semua di sini imannya besar, amin. Kita akan terus mulai mendoakan, kita akan mulai Tuhan pakai untuk nolong orang-orang di sekitar kita, setiap orang-orang yang ketakutan, karena setiap firman Tuhan katakan roh di dalam kita lebih besar dari apapun juga. Oke. Victor boleh angkat pujian? Kita angkat lagu Oh Praise the Name. Ini ada lagi selain Daniel, selain Mas Bayu yang berkaitan dengan COVID mungkin? Kalau nggak ada puji Tuhan malah. Oh, praise the name of the Lord our God. For His Lagu ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Kuasa pujian dalam lagu. Engkau selamanya. We will sing your praise, oh Oh, praise. Kami tinggikan namamu. Kita mengalahkan maut tidak akan menguasai. Amin. Maaf. Kami semua milikmu Tuhan. Akan maut tidak menguasai kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Kalau kau ada rasa ada yang kurang di hadapan, minta ampun di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosamu sendiri. Dirimu adalah baik. Mulai nyatakan dirimu adalah baiknya Tuhan. Kami baik-baikmu Tuhan. Tidak satu pun Tuhan maut boleh menguasai kami Tuhan. Tapi biarlah kehidupan itu yang terus mengalir untuk hidup kami. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sampaikan Tuhan. Biar termeterai dalam hati kami Tuhan. Termeterai dalam pikiran kami, termeterai dalam kami Tuhan. Bahwa kami harus menang atas maut. Kita harus berdiri buat orang-orang lain di sekitar kami Tuhan.
tetapkan kami jadi anak-Mu yang takut akan Engkau, jadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Lewatkan kami dari maut, Tuhan. Kami kemenangan yang hilang gemilang. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat ya darah-Mu Yesus saat ini tutup bungkus Maria Agus dan keluarganya senantiasa, Tuhan. Biar yang melindungi, agar minyak kudus-Mu mengurapi, Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, semua roh-roh yang bukan daripada Tuhan Kau singkirkan. Untuk COVID, terutama maut, singkirkan dari hidupnya. Dalam nama Yesus, pasti dengan demi kemenangan gemilang. Yes, Tuhan, bahkan akan menjadi suatu kesaksian. Kami percaya, Tuhan. Engkau juga berkati, Tuhan. Victor, Tuhan. Untuk Philip juga, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Perlindungan 24 jam. Dan perlindungan-Mu tutup muskan dengan darah Yesus. Rapi dengan minyak. Oh, kami percaya. Berkat limpah juga, Tuhan. Maut tidak akan menguasainya. Karena mereka adalah baik, Roh Kudus. Terima kasih. Aku berdoa buat Mas Bayu, Tuhan. Saat ini juga Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau proteksi senantiasa, Tuhan. Dan semua yang Tuhan singkirkan dari kehidupannya. Semua sakit penyakitnya Engkau yang sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Engkau yang berikan kekuatan buat setiap sesuatu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan biarlah maut tidak menguasainya, Tuhan. Karena dia adalah milik-Mu, dia adalah kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus. Kasih darah Yesus. Rapi dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Nama-Mu juga buat Kristian, keluarga juga, Tuhan. Kau berkati, rapi, Tuhan. Senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih, Tuhan, buat hasilnya yang negatif. Percaya Engkau berkuasa menghancurkan setiap roh maut dari kehidupan Kristian harus keluarga, Tuhan. Kami rapi dengan minyak kudus-Mu juga, Tuhan. Terima kasih. Ini kami juga berdoa untuk Daniel, Tuhan. Saat ini sedang tidak bisa merasakan mencium, Tuhan. Tolong Tuhan, bantu bilur-bilur Yesus menyembuhkan saat ini juga, Tuhan. Segala yang bukan daripada Tuhan menyingkir dari Daniel. Dalam nama Yesus. Kalau virus, bakteri, sakit, penyakit apapun saat ini, dalam nama Yesus, jadikan kesembuhan, Tuhan. Urapi dengan minyak kudus-Mu, Tuhan. Saat ini, Tuhan, mujizat turun biar dia bisa kembali, Tuhan. Dan kami nyatakan negatif, Tuhan. Dalam nama Yesus, negatif, Tuhan. COVID dikalahkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Berdoa juga buat Ivan sekeluarga, Tuhan. Buat Osin, buat anaknya juga Kau lindungi, proteksi dengan darah Yesus. Lindungi, Tuhan. Urapi dengan minyak kudus-Mu. Biar keluarga ini senantiasa dalam perlindungan-Mu 24 jam. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu ajaib atas hidup Ivan sekeluarga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar malaikat-Mu berkemah juga di sekeliling Ivan sekeluarga. Terima kasih, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Anita, Tuhan. Engkau yang proteksi juga, Engkau yang lindungi, Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Engkau yang mengurapi dengan minyak-Mu yang kudus, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, satu orang selamatkan, seisi keluarganya selamatkan. Pakai dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga Tommy, Tuhan. Berdoa untuk Tommy juga. Urapi, Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Basuh dengan darah Yesus. Perlindungan sempurna. Mereka adalah bait-Mu, ya Roh Kudus. Dan maut tidak akan menguasainya. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berdoa buat Andrew dan Catherine juga, Tuhan. Di dalam nama Yesus, dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka melangkah, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tutup mereka dengan darah Yesus. Urapi mereka dengan minyak kudus-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, perlindungan-Mu sempurna. Saat ini juga, mereka adalah bait-Mu, ya Roh Kudus. Dan maut tidak menguasainya. COVID berhenti dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit hilang dari tubuh mereka. Karena ada kuasa-Mu yang besar atas hidup mereka, Tuhan. Dan juga Engkau yang senantiasa memberkati pekerjaannya, Engkau yang memberkati usahanya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berdoa juga buat Ibu Yulita Purba, Tuhan. Engkau berkati apapun yang dia kerjakan, Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Semua tanggung jawab yang dipercayakan, Engkau juga, Tuhan, yang memampukan. Lindungi juga dengan darah Yesus. Proteksi, Tuhan. Urapi dengan minyak kudus-Mu juga, Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna atas hidupnya saat ini nyata, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya, Tuhan. Proteksi-Mu ajaib, Tuhan.
Berdoa juga Tuhan buat Mandasari, buat Henok, keluarga Tuhan. Kami juga berdoa minta perlindungan yang sama Tuhan. Darah Yesus mirapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah proteksi 24 jam nyata dalam hidup mereka. Dan Bapa buat kami semua, biarlah Mazmur 91 tergenapi atas hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Engkau Yesus. Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami. Engkau yang menyertai kami selama ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami 24 jam. Engkau Tuhan Immanuel. Dan kami tahu Engkau juga yang berkuasa mengalahkan maut. Dan oleh karena kami anak-Mu, DNA-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mengalahkan maut. Kami kalahkan Tuhan segala virus-virus COVID dalam nama Yesus. Dan saat kami berdoa untuk orang sakit, kuasa-Mu yang sama Tuhan. Kuasa kehidupan itu mengalir dari hidup kami dan memberikan kehidupan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat Rovenska Tuhan. Kami percaya ada anugerah-Mu juga yang besar Tuhan. Walaupun tidak bisa hadir bersama kami saat ini juga Engkau yang jamah Tuhan. Semua yang dirasakan gejala-gejala lain Tuhan, adalah saat ini biar dinyatakan negatif Tuhan. Bagaimana yang didapat oleh Rahel biar juga didapat oleh Roven. Dan saat ini kami bersepakat bersatu menghancurkan setiap virus-virus sakit penyakit dalam tubuh Roven Tuhan. Dalam nama Yesus, virus COVID hancur dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua doa-doa kami berkuasa darah Yesus. Dan kami sangat yakin percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab semua seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Chris. Yuk. Oh, itu nggak di Hotline-nya ditampilin katanya Chris. Oh ya. Kan semua bisa itu. Tes. Dengar jelas. Masuk sudah. Masuk gak suara? Masuk. Masuk. mau ini. Apa namanya? Mau di-share? Iya mau. Tampilnya. Oh iya, foto ini Wes, aja dong. ya gimana Chris? Lanjut. Ini kan apa? Gue share ke lu dulu, nanti langsung lu ini ya tampilin atau lu mau jadi co-host? Semua bisa kok, semua bisa nge-share ini. Oke. Semua bisa nge-share. Apa? Kan di WA. Bentar ya. Oh tadi lupa Mas Chris ya. Chris, nanti Oh iya, nanti kita sekalian kita doain. Doain Mas Chris ya. Mas Chris, nanti kita juga Mas Chris doang ya, Mas kalau boleh Bayu? habis ini janjian. Kalau Sekeluarga boleh habis ini gimana? janjian nanti Mas kita. Bayu? Gimana? Mas Chris doang kan, keluarganya yang lain aman ya? Aman. Ini Oke. tapi saya coba kayaknya istirahat. Tak hubungin belum bisa ini. Iya, nggak apa-apa. Oh ya. Besok aja, besok kita doa bareng-bareng menyeberu. Ya, lewat, ya. lewat WA aja. Oke, balik Chris. Udah ya? Udah keluar belum layarnya? Oke. Oh iya. Ini adalah buat teman-teman Virus boleh of di Life. screenshot, boleh di share, boleh dibagi-bagikan. Kita selamatkan jiwa-jiwa menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya. Mengejar poin.
Saya boleh nanya, Iya, Mas Em? iya, Terus terang, kemarin saya agak galau. Jadi saya sendiri mengenai vaksin. iya. Nah, terus terang saya nggak srek. Saya nggak mau sebenarnya, nggak mau. Benar. Kemarin kebetulan gereja ngadain, saya ditawarin Ya. sama kakak saya, Mas Bayu mau ikut apa namanya vaksin. Terus aku minta waktu dulu ya. Terus Iya. aku berusaha ya menghikmat Tuhan. Kok aku nggak srek ya, nggak srek gitu loh. Walaupun dengan segala pemerintah ngeluarin itu kan apa namanya yang tulisan mungkin saat ini mumpung ini suatu saat nanti semua fasilitas administrasi kita harus dengan salah satunya dengan bukti Betul. bahwa udah ini kan vaksin. Ya, Wah, kalau saya sih itu. saya udah percaya Tuhan. Betul. Makanya saya benar-benar nggak mau karena terus terang secara awam aja yang sudah kemarin kejadian di Jogja ini ada keluarganya teman saya dari Bandung itu sekeluarga itu udah vaksin yang udah lengkap, udah 3 kali vaksin ya. Iya. Sampai Jogja sekeluarga itu kena vaksin kena COVID semua. Nah, gimana? Gambling. Dan saya percaya ada kuasa di situ. Makanya saya mending enggak deh. Saya mending ngandalin benar Tuhan, benar sama prosedur sehat itu aja dah itunya. Menurut Mas Emi gimana? Oke, ini sekalian buat semua ya. Untuk saat ini sih untuk vaksin di Indonesia masih aman. Masih aman, tapi memang nantinya itu kalau saya melihatnya itu arahnya nanti berkaitan juga dengan dimasukkannya chip RFID ke dalam vaksin. Karena gunanya kan untuk mendata. Kalau yang sekarang kan baru pakai kertas ya. Jadi selama masih di luar tubuh kita sih masih aman, tidak ada bagian chipnya itu yang masuk. Tapi sebenarnya bukan apa ya, bahasa saya bukan aku nakutin, tapi untuk vaksinnya itu sendiri tuh mereka sudah siapkan tempatnya untuk menaruh chip. Kalau orang berpikir kok bisa sih bikin chip sekecil itu dimasukkan, jangan salah, sekarang udah teknologi nano zamannya kita. Iya, betul. Kayak gitu tuh gampang banget, bener deh. Sekarang kalau ibarat kata kalau manusia normal pabrikan udah bisa bikin chip sekecil ini, ya bayangin teknologi militer seperti apa, kan gitu. Jadi sebenarnya udah sangat bahaya dan itu nanti akan mengarah ke yang firman Tuhan katakan. Nah, makanya saya akan ada part 2 dan part 3 sih. Itu berkaitan juga dengan chip tadi. Cuman untuk sekarang sih kalau saya lihat itu masih aman Mas Bayu. Jadi chipnya yang dari Indonesia masih belum ada itu sih. Masih belum dimasukin itu. Tapi memang vaksin itu fungsinya cuma untuk pengenalan tubuh kita terhadap virus. Jadi kalau pas kena, dampaknya nggak terlalu besar. Karena udah pernah kena. Ibarat kata orang udah pernah dipukul, dia begitu dipukul yang kedua kali juga ngerasa, oh udah pernah kayak gini. Gitu. Jadi vaksin itu bukan membuat kita kebal terhadap virus ya. Ya. Nah, ini yang harus dimengerti. Jadi ya mau vaksin berapa kali pun, apalagi dengan varian virus Delta ini, terus barusan tadi saya sempat lihat katanya varian virus Delta Plus. Nah, ada lagi tuh. Ya namanya virus tuh emang agak sukar ya, dan mereka suka berkembang-kembang gitu. Nah, itu mau nggak mau vaksinnya sebenarnya harus update juga gitu. Jadi kalau vaksin yang ada kita sekarang ini kan untuk varian COVID yang kemarin. Nah, nggak updatean yang terbaru. Jadi ya tetap kena, tapi paling enggak itu sedikit mengurangi dampak. Jadi begitu sakit, demamnya nggak demam banget. Begitu sakit masih bisa mencium, masih bisa merasakan gitu sih. Iya. Ada yang mau nanya lagi atau apa? Iya, Mas Em, mau nambahin tentang vaksin itu loh, Mas. Iya. Vaksin saya kan sumbernya dari yang ini lab. Jadi kepala laboratoriumnya Muwardi, Rumah Sakit Muwardi Solo. Ya kan, itu kan rumah sakit
rujukan COVID kan di situ. Itu tuh gini, jadi vaksin itu kalau kita kan misalnya di vaksin ini yang benar Kosemi bilang varian A misalnya ya. Tapi kalau datang virus yang udah mutasi varian C ya bisa kena. Cuman kalau datangnya virus COVID yang varian A ya kita udah kebal gitu loh Mas. Dan kemarin aku ini udah vaksin 2 kali ya, udah lengkap. Pas pertama itu ya cuman kerasa pegel sama ngantuk aja. Yang kedua nggak kerasa apa-apa, aman. Cuman kalau untuk Mas Bayu kan sedang sakit, darah tinggi, itu memang nggak dianjurkan untuk vaksin. Jadi yang vaksin itu yang harus benar-benar sehat. Pusing, keluhan pusing, darah tinggi aja tetap nggak boleh Mas. Jadi lebih baik Mas Bayu memilih untuk tidak vaksin. Karena kurang sehat, masih kurang sehat. Benar Mas itu langkahnya. Gitu. Jadi yang tadi yang vaksin tapi masih kena virus itu karena yang betul Kosemi vaksinnya itu kan vaksin yang varian A, sedangkan virusnya kemungkinan mungkin yang varian terbaru. Jadi belum masih kena, cuman kalau divaksin dampaknya itu misalnya orang itu kalau nggak divaksin sembuhnya 10 hari. Tapi kalau divaksin itu lebih cepat sembuh 5 hari gitu. Tapi yang banyak yang banget penting sekarang. itu benar. Ada Iya, Delta, itu harus update Alpha, kayak antivirus di komputer itu Iya, kan. berarti update terus nanti. Iya, harus update terus kayak antivirus di komputer itu. Kalau kita jadi datang virus baru kan nggak terdeteksi juga itu. Kalau otak aku ini perlu dicangkok gimana diupdate? Bener-bener gue cuma ngadalin materi itu Haji saja lah, wes. Nah, itu minggu depan yang mau saya bahas materi Tuhan Yesus betul. Iya. Sama ini ya, apa namanya? Mau nambahin jangan lupa kalau yang udah vaksin kayak tadi Bu siapa itu namanya? Kamada kan. Nah, Kamanda kan udah vaksin. Jangan lupa 28 sampai dengan 35 hari, 40 hari itu cek Iya, saya udah lengkap kekebalan tubuh. Nah, gitu. Jadi kalau aku posisi dari klinik ya, aku kan kerjanya juga di klinik bersama dengan dokter-dokter. Kalau dari vaksin itu sendiri, obatnya itu benar tadi itu hanya memperkenalkan virus. Jadi kalau ini ya anak-anakku semua yang terkena COVID, mereka terkena dan semua sudah vaksin. Dalam satu klinikku semua itu sudah vaksin, sampai ke dokter-dokter semua sudah vaksin lengkap. Itu mereka kena. Tapi aku bisa lihat nih perbedaannya di mana. Kalau yang belum vaksin OB sampai saat ini lagi sesak nafas. Tadi pagi aku masih nyari oksigen buat dia. Tapi anak-anakku semua dari kita formasi berarti yang kena COVID 7 orang. 7 orang tidak ada sesak nafas, mereka bisa beraktivitas seperti biasa, cuman batuk dan pilek. Demam mereka tuh udah cuma sehari. Terus sampai sekarang cuma adanya batuk doang gitu. Anak-anak itu maksudnya anak buahnya pegawai. Klinik 7 orang itu, di klinikku 7 orang itu yang udah vaksin, mereka sampai saat ini aku tanya batuk aja ringan udah selesai. Untuk panasnya cuma sehari doang. Tapi berbeda sama yang belum vaksin. Si Mbak Tum itu dia tuh emang sampai sekarang sesak napas, udah mulai nggak bisa nyium kemarin. Nah, kalau anak-anakku nggak semua, walaupun pilek pun mereka masih bisa mencium. Jadi benar pengenalan virus doang di vaksin itu. Jadi apalagi orang yang udah kena corona atau kena COVID, itu tidak dianjurkan untuk vaksin sebelum 3 bulan. Setelah 3 bulan baru boleh, karena itu yang terjadi sama temanku. Jadi temanku baru vaksin hari ini, setelah di bulan kemarin itu Maret kalau nggak salah, dia itu kena corona, lupa Februari atau Maret, pokoknya awal-awalnya COVID dia kena. Itu lumayan lama tuh penyembuhannya, sampai dia bisa lagi nafas enak-enak, tiba-tiba bisa nafasnya kayak drop gitu, sesak banget. Nah, baru hari ini dia boleh diizinkan untuk vaksin gitu. Terus kalau misalnya masalah yang kayak chip, ya kita tutup mata aja, maksudnya kayak itu udah, kita nggak tahu negara kita punya seperti apa rencananya, Tuhan juga punya rencana seperti apanya. Tapi kalau dari pengalaman aku selama habis vaksin, jadi ada 2 nih, aku juga baru ngeliat ada 2, jadi aku bekerja sama dengan dokter kepala puskesmas yang ada di Ciputat Pisangan, sama yang di Ciputat Timur. Ini berbeda. Kalau yang di Ciputat Timur, dia langsung sistem ke negara.
Jadi dia langsung sistem keluar data kita segala macam. Kalau barcode itu ada di apa namanya di ampul vaksinnya. Guna barcode yang sekarang terjadi adalah di Indonesia hanya untuk melacak posisi vaksin itu di mana. Bukan untuk yang seperti yang mungkin nantinya nggak ngerti sih. Cuman yang di Indonesia saat ini barcode itu ada di tapi di botol vaksin untuk melacak vaksin itu ada di mana. Kalau di Ciputat Timur itu langsung nyambung ke sistem negara. Jadi data kita langsung tersistem. Yang kemarin aku di Ciputat Pisangan itu tulis tangan. Jadi waktu itu aku baru ngeh kalau dataku nggak ada setelah kemarin waktu mau ke Semarang, aku mau nyiapin data karena takutnya ada PCR atau di jalan, aku mau ngecek dataku udah masuk belum. Ternyata dataku belum masuk. Jadi ada vaksin yang kita udah vaksin, kayak anak bayi, vaksin cuma tulis di buku. Ada yang udah vaksin, masuk langsung ke negara sistemnya. Kenapa aku tahu? Karena pada saat aku mau minta dataku, ternyata dataku belum masuk dan baru masuk kemarin. Berarti aku kan ke Semarang itu bulan apa ya? Bulan apa kemarin aku Semarang? April. Sedangkan itu dataku baru masuk di negara dengan tanggal mendekati aku ke Semarang, vaksin pertamaku. Padahal vaksin pertamaku adalah kalau dilihat surat manualnya itu udah di bulan-bulan awal-awal kita tim medis duluan tuh gelombangnya. Januari kapan sih? Bukan deh, lebih dari Januari. Pokoknya tim medis kan duluan. Nah, aku dapet tuh yang tim medis duluan. Itu kan berarti udah lama banget. Tapi ternyata pada saat aku bilang, aku butuh data nih kalau nanti aku di jalan takutnya disuruh PCR atau apa. Baru dimasukin di bulan itu dengan tanggal vaksin pertama aku itu. Jadi aku baru tahu kalau misalnya andai kata buat keamanan sendiri, misalnya cari yang kayaknya yang lagi global sekarang tuh yang nggak ditulis aja gitu. Jangan yang sistem. Aku juga akhirnya misal juga sih. Ya kalau gitu mending gue nggak usah minta. Kalau gue minta, data gue nggak masuk ke dalam sistem negara. Cuma ditulis tangan kayak orang bayi vaksin gitu, tahu kan maksudnya? Yang bayi vaksin ditulis di buku. Karena kemarin aku minta, aku baru ternyata aku baru dimasukin. Terus aku juga nanya sama kepalanya, ini berarti karyawanku yang lain belum masuk ya? Belum, minta KTP-nya aja buat didaftarin gitu. Jadi aku baru tahu ada yang seperti itu langsung masuk ke sistem negara, ada yang cuma ditulis tangan doang. Jadi habis vaksin cuma penandaan kalau ini vaksin keluar buat siapa gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya dibilang vaksin itu aman, ya aman aja. Aku yang pertama sih habis vaksin nggak kenapa-napa. Hari kedua sempet kayak rabun aja sih mata. Tapi pas lagi vaksin yang kedua benar-benar nggak kerasa apa-apa gitu sih. Dan yang sekarang lagi beredar kan Sinovac ya, masih bagus ya. Yang kemarin kan udah sempet ini kan di apa namanya, udah nggak diperbolehkan juga itu sih. Jadi kalau mau vaksin ya lebih lagi lihat-lihat lagi aja gitu. Itulah dia. Oke. Ivan, mau ngomong Ivan? Oke, mau nambahin aja. Jadi buat siapa Mas Bayu ya mungkin, kalau takut vaksin jangan takut Mas. Aman. Terus kalau memang ada penyakit bawaan, mungkin Mas bisa konsultasi dulu sama dokter sebelum vaksin gitu. Terus kalau misalkan ada yang, saya habis vaksin malah kena, malah positif, pasti ada yang bilang gitu kan. Kalau itu ternyata kebetulan sepupu saya dokter. Nah, kalau yang setelah vaksin ternyata dia kena positif, itu berarti sebelumnya dia sudah terpapar. Karena masa inkubasi virus itu nggak langsung, Mas. Jadi perlu waktu gitu. Itu aja. Jadi jangan ragu lah gitu. Kita kan mau dukung program pemerintah gitu. Kalau untuk mencapai herd immunity gitu. Itu aja sih. Terus kalau dalam kondisi seperti ini harusnya jangan ketakutan yang disebarkan. Tapi kita harus bagikan kasih Tuhan sama orang lain. Apalagi saudara-saudara kita gitu. Entah kita nolong, kayak Semi tadi mendoakan, wah itu bagus. Jadi itulah yang harus kita bagikan. Gitu. Itu aja. Thank you. Terima kasih Ivan. Thank you. Chris. Oke, balik ke Chris. Sekalian Chris berdoa untuk Mas Chris ya. Chris berdoa untuk Mas Chris. Mut. Nah, ya. Oke. Saya dukung doanya.
Mas Bayu, ada fotonya nggak Mas Krisnya biar ditampilin kita tumpang. Boleh di-share, tumpang tangan. Fotonya di-share ke siapa? Di-share aja. Langsung share screen aja Mas Ini Bayu. kan ada share screen. Pilih foto. Ya, share. Terus pilih foto yang mau di ini. Oh, standar. Ya, santai. Ya. Itu di share screen-nya foto bebeknya juga boleh tuh. Weh, asli loh. Enak banget loh guys. Harus coba guys. Ini saya udah dapat fotonya Mas Kris. Terus gimana caranya? Oke, pilih share screen. Yang hijau itu. Ya, yang ada hijau tanda-tanda ke atas. Oh, sebentar. Lewat ini ya, yang zoom ini ya. Saya klik mana? Share ini ya. Terus pilih foto. Oke, dah. Ya, pilih fotonya yang mana. Oke. Keren. Iya. Keren. Chris. Sudah, ini ya. Oke. Ya, Sam. Siap. Udah? Yuk. Sebelumnya kita, yang tadi mungkin ada yang ini lupa menulis terus tapi ada yang mau didoakan. Mungkin itu boleh langsung. Iya, masih tolong doakan bule saya, bule Rohyati dan adik saya, adik Pungkas. Oh iya, Bu, boleh nggak di chat Bu? Soalnya biar nanti saya nggak lupa namanya. Ada. Aku tulis, Chris. Boleh, siap. Mbak Anas juga. Udah tak tulisin. Namanya soalnya takut lupa. Bukan bule ya. Bule Royati siapa? Dan Pungkas. Tante. Nggak apa-apa gitu. Udah itu. Oke, siapa lagi yang mau didoakan? Maksudnya ada yang Aku juga Mas Em. Iya. Stroke-nya biar cepat sembuh tuntas. Biar organ tubuhnya berfungsi semua. Ya. Amin. Siap. Oke, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Sebelumnya kita juga kalau memang mau tumpang tangan kepada Mas Kris, kita tumpang tangan, biar ada roh Tuhan selalu menyertai dan juga tidak terpapar COVID. Kalau memang Tuhan izinkan terpapar COVID, biar Tuhan berikan kekuatan dan tubuhnya tidak sampai down, tapi tubuhnya tetap kuat sampai selesai COVID selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bersatu hati Tuhan Yesus untuk Mas Kris saat ini Tuhan Yesus yang saat ini mungkin di rumah sakit dan sedang mau mengecek Tuhan Yesus apakah Tuhan Yesus tubuhnya terpapar Tuhan Yesus untuk COVID-nya Tuhan Yesus. Tetapi kami berdoa Tuhan Yesus bersatu hati saat ini biar bilur-bilur kuasa darah Yesus sehingga Tuhan jika memang ada COVID itu di dalam tubuhnya tapi COVID itu tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Tidak bisa menyerang bagian tubuh manapun Tuhan Yesus. Oh kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas Mas Kris ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus biar Bapa bilu-bilu kuasa darah Yesus mengalir dari tubuhnya Tuhan Yesus. Dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan Yesus. Semua bagian-bagian tubuhnya Tuhan Yesus yang mulai diserang Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus kami nyatakan bagian tubuh itu sudah sehat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus dari sakitnya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus biar Bapa
Oh Tuhan, Kau jamah Tuhan Yesus Mas Kris ini Tuhan Yesus, Amin. sehingga Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus setelah COVID ini Tuhan Yesus, dan setelah ada mukjizat-Mu terjadi, ada tanda-tanda merah-Mu terjadi, biar Mas Kris ini menjadi kesaksian-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat-Mu, dan menjadi memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Yes. Ada Yesus, ada mukjizat terjadi Tuhan Amin. Yesus. Oh ada Yesus, kami tahu Tuhan Yesus tanda-tanda heran-Mu terjadi Tuhan Yesus, dan kami Yes. percaya Tuhan Yesus, Mas Kris saat ini Tuhan Yesus sudah dibebaskan dari COVID Tuhan Yesus, dan kami berdoa biar Tuhan Yesus pada waktu dicek Tuhan Yesus tidak ada lagi Tuhan Yesus sakit COVID itu yang ada Tuhan Yesus. Yang ada hanya dari Yesus Tuhan Yesus di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan Yesus, di mana dia rumah sakit Tuhan Yesus, biar merasakan jamahan-Mu, merasakan Tuhan Yesus hadiran pun Tuhan Yesus di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Biar pada saat ini Tuhan Yesus di bagian-bagian tubuhnya terasa aliran tubuh yang dalam Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Mas Kris ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bu Lik Rohayati dan Pungkas Tuhan Yesus, untuk saudaranya Manda Tuhan Yesus, dan juga Anas Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus saat ini yang dalam sakitnya Tuhan Yesus, jika terpapar Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan-Mu Tuhan Yesus menyertainya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biar bilur-bilur kuasa darah Yesus mengalir juga di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Biar pada saat Tuhan Yesus sakit itu menyerang Tuhan Yesus bagian-bagian tubuhnya juga Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus kami perintahkan untuk COVID itu berhenti menyerang Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan Tuhan Yesus untuk COVID itu pergi Tuhan Yesus dari tubuhnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami serahkan sebagai ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk Bu Lik Rohayati dan Pungkas ini Tuhan Yesus. Biar kami percaya Tuhan Yesus, jamahan-Mu Tuhan Yesus menyertainya Tuhan Yesus. Jamahan-Mu mengurapinya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Bu Lik Rohayati dan Pungkas Tuhan Yesus, kami percaya merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus, pada waktu kami berdoa Tuhan Yesus, dan merasakan bahwa Yesus telah menjamah tubuhnya Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah hadir di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Mas Bayu Tuhan Yesus. Oh biar kita tumbang tangan juga buat Mas Bayu saat ini Tuhan. Oh Tuhan, buat Mas Bayu saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, buat sakitnya stroke Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus Kau proses Tuhan Yesus bagian-bagian tubuhnya Tuhan Yesus yang mulai saat ini Tuhan Yesus mungkin tidak terasa Tuhan Yesus, tapi kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan, biar mengalir kuasa darah Yesus Tuhan Yesus, mengalir atas tubuh Mas Bayu saat ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus biar dalam tubuhnya Tuhan Yesus, dari bagian-bagian tubuhnya yang terserang stroke saat ini Tuhan Yesus, biar Bapa saat ini bisa berfungsi dengan normal. Amin. Baik kembali, Kau berikan kekuatan juga atas Mas Bayu, berikan semangat juga atas Mas Bayu, dan kami percaya dengan iman Tuhan Yesus, iman orang percaya Tuhan Yesus, bahwasanya ada mukjizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, dan saat ini kami percaya Tuhan Yesus, biar Bapak saat ini kami perlu Engkau, kami butuh Engkau untuk menjamah Mas Bayu, Engkau untuk menyembuhkan Mas Bayu. Amin. Saat ini biar Bapak untuk Mas Bayu saat ini Tuhan Yesus Kau sembuhkan, Kau dengan biru-biru kuasa darah Yesus mengalir Tuhan Yesus, mengalir dalam tubuh Yesus, dalam tubuh Mas Bayu saat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami serahkan Mas Bayu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar Bapa kami percaya Tuhan Yesus, memang ada mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau pakai Mas Bayu Tuhan Yesus untuk memberitakan kasih-Mu, memberitakan Tuhan Yesus kebenaran-Mu Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus, bahwasanya ada Yesus yang sudah menyembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya proses demi proses ini Tuhan Yesus, kami percaya ada rencana-Mu yang luar biasa atas Mas Bayu. Kami percaya Tuhan Yesus, Mas Bayu menjadi orang yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, Kau berkati juga dalam usahanya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, biar banyak orang-orang yang membeli juga Tuhan Yesus untuk makanan-makanan yang sudah dijual Tuhan Yesus. Dan kami percaya mendatangkan banyak omset,
banyak Amin. uang Tuhan Yesus untuk dapat menyalurkan berkat-Mu Tuhan Yesus, Amin. untuk Amin. kemuliaan nama-Mu. Kami Yes. serahkan Mas Bayu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Semi Tuhan Yesus, Bro Semi dan juga Anas yang sudah saat ini sudah jadi gembala Tuhan Yesus untuk Kairos ini Tuhan Yesus. Biar Engkau kuatkan hatinya, Kau berikan yang terbaik Tuhan Yesus, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jangan sampai kami menghalang Tuhan untuk serangan-serangan roh jahat Tuhan Yesus yang mau mencelakai, yang mau Tuhan Yesus mau mengintimidasi, yang mau melemahkan rohnya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Bapa saat ini dalam hidup Semi saat ini Tuhan Yesus, biar terpancar kasih-Mu, terpancar pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik Tuhan Yesus untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau pakai lagi Bro Semi dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau berikan roh yang luar biasa atas hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, dan juga buat Anas juga Tuhan Yesus, Kau berkati dia Tuhan Yesus dari segala dari segala pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau lancarkan, Kau permudah Tuhan Yesus, dan kami percaya ada rencana yang terbaik atas hidupnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa buat anaknya juga, Kau berikan kepintaran, kepandaian, dan masa depan yang cerah Tuhan Yesus. Keberhasilan ada di tangannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau selesai untuk Kairos ini Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Yesus Roh-Mu tidak selesai sampai saat ini Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hari demi hari, biar Tuhan Yesus Roh-Mu Tuhan Yesus melindungi kami dari paparan COVID ini, pandemi COVID ini. Biarlah proteksi-Mu selalu menjaga kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, sebelum kami selesai, biarlah kami dapat menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kami sudah menerima berkat firman-Mu, kami sudah menerima berkat kesehatan, kesembuhan, dan kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai kami senantiasa Tuhan. Amin. Engkau memberkati waktu kami masuk, Engkau memberkati waktu kami keluar, Engkau memberkati kami di rumah, Engkau memberkati kami di pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya semua berkat-berkat terbaik Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut semua berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless. Terima kasih semuanya. God bless. Foto dulu nggak? Foto dulu nggak? Iya, foto. Yuk, videonya nyala. Siapa yang mau foto nih? Biasanya yang pakai laptop. Wah, yang pakai laptop. Dah, kok hilang? Wah dia. Keren. Andrew keren. Lagi di puncak Andrew. Mana Andrew? Widih, rambutnya coy. Mana? Oh ini. Lagi mana? Mau foto yuk, foto. Foto dulu, foto. Foto. Salah yang itu yang pakai laptop, jadi dia bisa semua bagian. Kalau aku nggak Iya. bagian. Gimana sih? Coba yuk. Pakai apa? Ini dulu aja. Mana nih? Nita. Oke. Yeay. Manda. Lagi belum? Kurang satu. Aduh. Mandanya denger nggak nih? Nggak. Oke. Thank you. Oke. Dahsyat. Oke. Thank you, bye-bye. Iya. Thank you, bye-bye. Thank you semua. Thank you. God bless. Thank you very much. Dadah. Bu Yulita, terima Bu kasih. Yulita, terima kasih. Iya. Anita, thank you. Tuhan Yo, berkati. Tom, Anita, Jesse, Kathleen, semua. Daniel. Loh, Daniel mana nih? Yo, Daniel, thank you ya. Dadah.
Loh, Daniel ini. Daniel Dadah. ini. Bukan nih, bukan dia. Itu si ini. Jerry. Dadah Jerry. Dadah, dia dadah. Dadah semuanya. Dadah. Pinter lo. Videonya nyalain. Iya, record. Stop. Udah.